Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertamu ke Medan dan bertemu dengan sastrawan besar Medan, Dr. Sapon Hadi Umri. Beliau ini baru pulang dari Oman dan saya tertarik untuk mengetahui perjalanan beliau ke Oman dan pengalaman beliau semacam wisata di Oman. Pak Sapon, boleh cerita sedikit tentang kunjungan Bapak ke Oman? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak LKRA selaku pejuang besar di Indonesia ini, yang juga orang Medan, lama di Medan. Saya awali dengan suatu pepatah Melayu, banyak berjalan banyak dilihat. Bahkan seorang syair Hamzah Basri mengatakan, beban hamba mencari Tuhan, beban muda banyak berjalan. Dan dalam hal ini saya masih menggolongkan diri pada muda, walaupun usia pun sudah tua. Tapi bagaimana kita menempuh suatu perjalanan wisata ke Timur Tengah ini, dan ini amat berbeda dengan ketika saya dulu umroh tahun 2013. Umroh kita hanya sebatas melaksanakan ibadah. Lalu dalam paket umroh itu sudah tertentu waktunya, paling-paling 2 minggu atau 15 hari ya Pak ya. Nah di Oman ini, kunjungan saya ini alhamdulillah mengantarkan sang cucu yang telah tamat sekolah dasar di Medan ini. Kebetulan orang tuanya dua-duanya sudah di Oman, bekerja sebagai dosen di salah satu universitas di Oman, tepatnya di University Al-Buraimi, Oman, di luar kota Maskat sebagai ibu kota, tetapi karena jalannya cukup mulus, makanya tidak terlalu jauh. Lalu begitu melangkah dari Jakarta menuju Oman, ya terus terang saya kita menumpang pesawat Oman, belum ada perbedaan. Karena bagaimanapun semua bandar internasional itu semuanya tidak ada beda. Kata seorang penyair Muhammad Haji Saleh, tidak ada beda antara bandara di Denpasar dengan di Maroko atau di New York. Memang polanya internasional. Namun begitu saya mulai melangkah menjajakan kaki ke bumi Oman ini, saya sudah menemukan beberapa perbedaan dengan tanah air saya di Indonesia Medan ini. Apa itu Pak Ara? Pertama, pakaian, busana-busana di Oman itu sangat standar sekali. Artinya seragam. Kalau laki-lakinya memang seragam lah pakainya, pakai jubah, ya kan, warnanya dominan putih, pakai lobe atau topi lobe itu kita katakan ya. Dan umumnya waktu berjanggut. Makanya saya begitu pulang sana berjanggut saya. Berjanggut juga. Rata-rata berjanggut mereka. Berjanggut. Jadi saya perhatikan, anak muda pun begitu, bukan orang tua saja. Wah, ini memang tradisi Rasulullah itu betul untuk membedakan kita dengan orang-orang yang Yahudi atau memelihara kumis-kumis yang tebal. Kita tidak memelihara janggut yang tebal tanpa kumis. Harus beda kita dengan orang lain. Itu Rasulullah mengatakan. Bahkan soal itulah identitas kultural itu. Saya bilang identitas itu memang ada sebenarnya. Ya, Rasulullah sudah mengajarkan itu, Pak. Kenapa kita harus terlalu tabu di Indonesia ini, ya kan? Nah,
Begitu saya menginjakkan kaki di Kota Oman itu, saya disambut oleh anak saya yang perempuan, namanya Dr. Weni Hawariuni, Iya. calon prodi ekonomi di sana itu. Iya. Karena dia baru setahun, dia belum bisa diangkat. Suaminya adalah dosen UMSU, Oh. di luar tanggungan atau cuti dari UMSU, tapi masih status dosen UMSU, tapi dia sudah cuti di luar tanggungan UMSU. Iya. Mereka itu berada di sebuah apartemen lantai 6 paling Iya. tinggi dengan 2 orang anaknya putra putri. Iya. Jadi yang tua namanya sahabat Nabi kita tuh Abizar Oh. Rizky Rasdan, dan yang kedua perempuan namanya Maryam Mahira. Oh. Iya. Ini pun pernah saya tulis puisinya itu dimuat oleh Kurniawan Junaidi dalam buku Kulminasi tentang bagaimana si Mahira itu menggantikan baju katulistiwanya dengan baju Gurun Sahara. Iya. Ya. Lalu ada beberapa perbedaan yang kita rasakan antara Oman dengan Indonesia. Pertama, masalah makanan. Makanan ya. Makanan ini benar-benar semacam identitas kultural mereka itu adalah makan nasi biryani. Oh. Di mana-mana sajian di kafe, di restoran, nasi biryani. Nasi biryani. Ya? Biryani. Apa kekhasannya? Ya, Biryani. saya kira mereka itu memang sangat kuat makan makan nasi ini, nasi biryani ini. Lalu ada salah satu tata cara makan nasi biryani ini. Pertama, kita disuguhkan dulu dengan apa yang disebut dengan ini jeruk, atau Melayu mengatakan tuh asam-asamnya. Oh. Ada asamnya, ada baktel pun asam, Iya. ya kan? Timun pun agak asam. Itu kita makan dulu, Pak. Oh. Setelah nanti kita makan itu dulu, waktu baktel asam-asaman tadi ini semacam katakanlah kalau kita di sini tuh semacam apa ya? Di sini ada halwa namanya. Tapi halwa tuh Halwa, manis, tapi sana halwa asam. Itu dimakan tuh. Manis ya. Asam, semuanya asam, Pak. Asam. Saya pun heran apa asam. Rupanya setelah itu nanti kemudian baru datang makan nasi biryani tadi dengan ayam, dengan karinya, apakah kari sapi, kari kambing. Oh. Rupanya untuk apa? Untuk menetralisir Oh. tubuh kita agar jangan kita mendapat penyakit, apakah itu darah tinggi, kolesterol dan seterusnya. Jadi semua diapakan dipakai dengan perisai halwa asam tadi ini, sehingga membuat mereka itu tidak pernah sakit atau seperti kolesterol, ya kan, kalau kita makan daging terus kita darah tinggi, alasan tidak ada, jarang itu terjadi. Jadi dari makanan itu, dan makanan itu ya porsinya seperti makanan orang Arab tuh ya, dengan badan tubuh yang besar dari kita itu. Kalau kita bandingkan rasio makan kita dengan Arab itu, kita boleh 6 orang, mereka tuh hanya cukup 4 orang aja sudah habis tuh makan itu. Cukup apa? Lalu di sana yang kedua, kafe-kafe atau restoran tidak ada meja, kurang ada meja. Kenapa? Mereka itu banyak berdiri. Makanya diambil makan sambil letak di meja, lalu mereka makan di situ aja langsung. Tidak duduk, kursi nggak sediakan. Yang kedua, makan itu kita pesan, lalu makan itu kita bawa ke taman. Oh, ke taman. Nah, ada taman itu biasanya kalau malam hari itu taman itu agak dingin. Ada taman-taman tuh di sepanjang kota-kota itu taman. Di situ mereka tuh duduk dengan keluarganya, membawa makanan dari kafe itu, di situ mereka makan. Nah, di situ ada meja-mejanya. Ada tikar juga, atau duduk biasa aja. Berarti kafe itu di dekat taman gitu ya? Di kota. Oh, di kota ya? Tapi dibawa langsung ke taman. Jadi makan di taman. Jadi cukup kita picit klakson mobil, lalu datanglah pelayan dari kafe itu, abang pesan,
kita katakan lalu dalam tempo 15 menit dia suguhkan makan makanan itu, lalu ini kita bawa ke taman, situ kita nikmati. Atau di mobil kita nikmati sendiri. Nah, mereka tidak menyiapkan kursi ruangan itu enggak ada. Iya. Itu keanehan yang saya perhatikan beda dengan kita di sini. Tadi banyak duduk, waktu itu banyak berdiri saja. Berarti di taman itu banyak orang yang makan dan sebagainya. Iya banyak, ya duduk situ waktu masing-masing makan apa yang dibuat tadi itu dibuka situlah dimakan segala macam. Nah, kemudian lagi kelapa cukup mahal di sana. Iya. Waduh, luar biasa. Itu satu butir kelapa yang datang dari Sri Lanka, dipasok dari Sri Lanka. Sana tidak ada kelapa sama sekali. Oh, Di Sri Lanka, Indonesia tidak ada mengesor Sri Lanka kelapa. di Oman berarti tidak ada kelapa. Tidak Ya? ada kelapa. Jadi dari khusus semuanya dari Sri Lanka. Dan kalau kelapanya kelapa-kelapa kecil, tidak terlalu besar sekali. Saya lihat itu separuh dari kelapa itu 8.000 Iya. uang kita lah, Rp8.000. Di sana itu Pak, 1 rial itu sekitar 40.000 lah begitu. 40.000. Jadi cukup mahal. 40.000. Bahkan termahal di Timur Tengah, Oman ini. Mata uangnya. Iya. Walaupun sama-sama rial. Kemudian beralih kepada dunia kuliner itu saya perhatikan lagi itu jeruk-jeruk itu banyak dari Serbia datang. Oh, Serbia di dekat Yugoslavia itu. Kemudian kurma-kurmanya masuk dari Irak. oh iya. Dari Irak, dari Iran. Kalau apel dari Irak dan Iran, tapi yang lebih banyak dari Amerika. Oh, Apel-apel itu cukup manis, cukup hebat Pak. Kalau apel-apel Amerika nih dari Italia tuh waduh, beda dengan apel-apel kita di Indonesia ini lah. berarti penghasilan aman untuk buah-buahan dan lain-lain apa saja yang ada di Oman? Mereka tuh hanya penghasil minyak, Minyak. Oh. padang pasir dulu. Oh. Waktu saya berangkat dijemput oleh anak saya tuh melalui jalan-jalan tuh padang pasir tuh, kiri kanan tuh bukit-bukit pasir semuanya. Ya bukit pasir ini Pak, hati-hati. Maka mengapa rumah di Oman itu setelah ada rumahnya lalu itu dengan tembok batu lagi yang tinggi? Karena kadang-kadang ada serbuan badai gurun itu. Oh. Badai gurun itu kadang-kadang 15 menit itu gelap itu kota itu. Oh. Lalu turun balik abunya tadi, baru terang lagi dia. Kadang-kadang nampak itu, wah gelap kota. Kenapa ini? Abu. Badai. Hujan tidak pernah turun di Oman. Oh, Hanya sepanjang tahun. satu menit saja basah macam merinjis tepung tawar saja dari langit itu. Setelah itu tidak ada lagi. Begitu saya bulan Agustus ke sana, itu musim panas benar-benar. Panas ya. 43 Pak. Wah, ya Allah. Kita tidak bisa keluar dari mobil. Iya, iya. Bahkan mobil itu kalau AC-nya tidak kuat bisa juga panas. Jadi luar biasa. Tapi anehnya mereka tidak punya payung. Tidak ada saya orang pakai payung sana. Waktu menempuh panas itu mereka tuh hanya nutup pakai jubah apa itu saja. Oh. Igal itu aja, jalan saja begitu dia. Jadi benar-benar sunyi kota itu kalau musim panas. Kenapa? Karena dipanggang terus oleh Iya, langit matahari ya. mata kita. Malam baru bisa waktu keluar. Itu maka di taman-taman tuh malam-malam tuh mereka keluar semuanya. Itu Pak ya. Lalu kemudian semangka besar-besar, lebih besar dari kita Indonesia ini, semua semangka. Lalu untuk apa tadi penghasil kata Pak Ara, penghasil mereka itu ada ikan. Iya. Nah pantai Oman itu pantai terbesar, terpanjang di daerah Timur Tengah itu. Mereka penghasil ikan Pak. Segala macam ikan yang enak ada di situ. Iya. Selama 3 bulan Pak Sapuan di Oman ada semacam kerinduan makanan kita di Indonesia. Ya, bulan pertama karena saya membawa bahan-bahan dari Medan, rempah-rempah Medan semuanya, membuat gulai lemak, gulai udun ubi segala macam tuh saya tak terasa karena rempah kita buat Medan. Begitu 1 bulan tuh habis ramuan dari Medan ini, rempah kita ini, baru saya merasa bosan.
Oh. Kita makan satu tetap juga lah paginya nasi Iya. biryani, sepotong ayam, ya kan. Malam itu nasi biryani lagi. Iya. Jadi kalau di rumah anak saya itu masak nasi biasa kita. Nah, dia masak sendiri. Kelapanya pun bisa kita beli dari Plaza itu bisa diramu karena Iya. dengan ramuan kita. Oh. Jadi kalau kita ingin makan lontong, namanya kalau lontong sate, lontong sayur sama sekali nggak ada. Kalau makanan yang unik di Oman itu apa Pak? Banyak makanan unik, tapi saya tak bisa lagi menghafalnya. Iya. Ada sejenis seperti apa dia Pak, roti cane, rasanya manis sekali, ya kan, dari tepung terigu juga. Itu makannya itu cukup di pakai tangan aja mengambilnya, lalu dicecah dengan madu. Saya tidak tahu namanya. Jadi agak unik itulah saya perhatikan. Makanan yang agak unik itu semacam apa, kentang yang bercampur dengan daging, Iya. dan itu dibuat di dalam kertas kerucut. Kalau kita makan itu, wah kita bisa kenyang makannya itu. Saya tak tahu namanya. Itu khas di sana itu. Bahkan itu mereka itu tradisi mereka itu makan itu saja. Saya perhatikan tidak ada bosannya orang tuh. Cuman kan kita lidah Indonesia ini lidah kita bosan. Saya di sana itu asal ingat saya lontong, waduh saya sudah sulit saya. Perut saya ini mau cari lontong tapi tidak ada. Bagaimana buat lontong nggak bisa di sana. Apa yang mau kita buat kan? Nggak bisa. Tapi tentang ikan-ikan tadi itu Pak, ikan itu besar-besar semua Pak. Oh. Sampai satu ekor sampai 5 kilo. Iya. Itu mereka tuh clean dulu, dibersihkan orang itu semuanya, barulah dibeli, dibuat baru kita potong-potong lagi. Iya. Nah itu ada daging sapi, ada daging onta, Iya. ada daging kambing, ada lagi daging domba. Itu semua lengkap di Plaza Nojom, namanya Iya. Nojom Yuyu. Iya. Pemiliknya adalah orang Abu Dhabi. Oh. Abu Dhabi. Itulah Pak. Itu tentang makanan. Jadi Kalau buah-buahan tadi apa sih itu? ya buah apel hanya dari Indonesia itu manggis. Oh, dari luar ya? Manggis Indonesia. Wah, itu Manggis, manggis oh. Indonesia. Ada ya? Ada. Sebaca tuh, walaupun dalam bahasa Arab mana semua. Hanya manggista. Manggis. Manggista. Bukan main. Hanya Pepaya misalnya? Pepaya ada pepaya orang dari apa? Ada dari Turki. Oh, Turki. Ya, Oh. pepaya dari apa? Dari kalau Kuwait itu atau Irak tuh pemasok kurma yang terbesar. Irak. Kurma, Pak. Irak ya. Irak. Bahan kentang Serbia. Kentang. Oh, semua dari luar berarti ya? Ya, luar. Ada buat dari Cina, saya perhatiin tuh. Bersaing lah kentang Cina dengan Serbia tuh. Iya, iya. Saya perhatiin situ. Tapi yang saya terkejut, ada semacam daun, kalau kita daun pewangi, kalau kita minum teh sore-sore itu Pak, pewangi deh. Daun mint kata kita. Iya. Kalau kami bilang itu di Perbon itu daun netnak, itu daunan minuman raja-raja itu Pak. Iya. Oh. Sultan Serdang dulu pernah itu tetap kalau dia membuat teh harus ada daun itu. Di sana di macam sayur biasa itu, bertumpuk saya itu Pak, tidak langka. Waduh luar biasa. Jadi saya itu jadi Raja Sultan Serdang juga saya di sana. Saya minum teh tetap pakai itu dan murah harganya. Macam daun sup model itu. Iya, iya. Timun situ, timun lengkap. Biasa macam kita sini timun kita. Jadi yang saya perhatikan yang hanya masuk ekspor itu hanya manggis. Tidak kali lah Mbak kata pepatah itu hitam-hitam setapuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Iya. Memang betul-betul tradisi Indonesia itu. Kulit sawo matang ini, kita manis. Manggis ya. Manggis. Iya kan? Iya. Lalu kemudian barulah saya masuk ke istana Sultan Oman itu Pak. Istana Sultan Oman itu kami jumpai di ibu kota Maskat itu. Dia berada di pantai, dekat pantai Pak. Ini mengenai Istana Sultan Oman. Istana ya? Istana. Oh, kalau gitu begini. Ya. Sebentar lagi kita bicara tentang istana. Yang lebih awal tadi Bapak bicara tentang kuliner. Iya kuliner tadi. Sampai di sini dulu pembicaraan kita. Iya. Tentang kuliner. Nanti part 2 insya Allah kita bicara tentang yang lain termasuk istana. Iya siap. Demikian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.